anak-anak Agit, apa kabarnya pada pagi hari ini? Semua dalam keadaan sehat ya? Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, sebelum kita melakukan aktivitas, Tante Leni mau mengajak anak-anak untuk membaca firman Tuhan dan mengerjakan book of life-nya ya. Nah, pembacaan firman Tuhan diambil dari 1 Raja-Raja pasal 14 ayatnya yang ke-1 sampai dengan 31. Nanti anak-anak baca keseluruhannya. Tante Leni hanya membacakan 2 ayat saja yang akan kita bahas bersama-sama, yaitu di 1 Raja-Raja 14 ayatnya yang ke-9 dan ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Sebab engkau telah melakukan perbuatan jahat lebih dari semua orang yang mendahului engkau, dan telah membuat bagimu Allah lain dan patung-patung tuangan, sehingga engkau menimbulkan sakit hatiku. Bahkan engkau telah membelakangi aku. Maka aku akan mendatangkan malapetaka kepada keluarga Yerobeam. Aku akan melenyapkan daripada Yerobeam setiap orang laki-laki, baik yang tinggi maupun yang rendah, kedudukannya di Israel. Aku akan menyapu keluarga Yerobeam seperti orang menyapu tai sampai habis. Nah, firman Tuhan yang kita bahas dalam 1 Raja-Raja pasal 14 ayat 9 sampai 10 ini tentang riwayat Raja Yerobeam. Kenapa Allah begitu murka sehingga mendatangkan malapetaka pada seluruh keluarga Yerobeam sehingga tidak tersisa ya. Bahkan tragisnya ya, mayatnya yang sudah mati itu yang ada di kota dimakan oleh anjing, yang ada di padang dimakan burung di udara. Nah, ini dapat dilihat di ayatnya yang ke-11. Nah, Yerobeam membohongi Nabi Akhia dengan menyuruh istrinya yaitu menyamar jadi orang lain. Nah, saat mendatangi rumah Akhia ya, Yerobeam mengira bahwa Nabi Akhia ini tidak akan tahu karena Nabi Akhia ini sudah lanjut usia, matanya pun sudah rabun. Nah, tapi apa yang terjadi di ayatnya yang ke-6? Ayatnya yang ke-6, saat istri Yerobeam masuk ke rumahnya Akhia, Nabi Akhia ini tahu ya, itu langkah perempuan. Kemudian Nabi Akhia ini mengatakan, masuklah hai istri Yerobeam, mengapa engkau seolah-olah menjadi orang lain. Nah, tindakan Yerobeam menyuruh istrinya menjadi orang lain ini berarti membohongi Nabi Akhia. Nah, hal inilah yang tidak disukai oleh Allah. Nah, yang kedua, Yerobeam itu tidak taat kepada firman Tuhan. Nah, anak-anak dapat lihat di pasal sebelumnya, yaitu pasal 12 ayatnya yang ke-29 sampai dengan 32, di mana Yerobeam ini membuat patung anak lembu diletakkan di Betel untuk disembah oleh orang Israel, sehingga orang Israel ini berbuat dosa kepada Tuhan. Bahkan Yerobeam ini membuat kuil-kuil pembakaran ya. Inilah yang membuat hati Tuhan itu sakit. Tindakan Yerobeam ini sangat menyakitkan di hadapan Tuhan ya, sangat jahat ya. Makanya di ayatnya yang ke-10 Allah mendatangkan malapetaka yang sangat tragis. Nah, dari cerita Yerobeam ini Tante Leni mau mengajak anak-anak untuk tidak berbohong kepada siapapun, terutama kepada Tuhan. Yaitu dengan menjaga setiap perkataan yang keluar dari mulut kita, yaitu perkataan yang sopan. Jangan ikut-ikutan orang lain. Nah, bila anak-anak mentaati nasihat firman Tuhan, baik itu lewat renungan seperti pada pagi hari ini maupun lewat pengajaran
firman Tuhan yang diajarkan oleh guru-guru sekolah minggu setiap hari Minggu. Bila ini dilakukan dan ditaati dengan sepenuh hati, maka anak-anak itu bisa menjadi saksi Tuhan. Bahkan hidup anak-anak diberkati. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati anak-anak Aegip semuanya. Amin.